Cek. Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore viewers semuanya. Selamat bergabung. Apa kabar nih hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di masa pandemi ini kita tetap harus jaga kesehatan kita. Kita harus menang melawan virus corona. Betul? Betul sekali. Oke. Nah, hari ini pada hari Jumat kembali lagi di Facebook Live OIA UAD Sharing Session. Dan seperti biasa, kita akan mengundang para narasumber untuk ngobrol, sharing tentang pengalaman mereka berkegiatan di lingkup internasional begitu. Oke. Nah, kami dari UAD, dari KUI UAD mengucapkan terima kasih untuk viewers yang mungkin setiap minggu gitu ya ikutan join live Facebook gitu. Terima kasih sekali sudah menjadi penonton setia dan boleh sambil lebih di-share lagi gitu pada teman-teman viewer semuanya. Kita akan insya Allah akan ada setiap minggu gitu. Nah, sebelum kita lanjut, boleh saya minta like-nya dulu untuk yang sudah join. Boleh juga komen-komen, salam, sapa semuanya ya. Boleh, silahkan. Biar kita lebih semangat lagi nih. Oke, nah sebelum kita lanjutkan ke pembahasan kita pada hari ini, saya mau kasih info dulu. Nah, di UAD itu banyak sekali program internasional. Nah, ada Joint Degree. Joint Degree itu program kredit transfer di mana nanti mahasiswa akan berkuliah di 2 universitas gitu. Nanti dapat gelarnya ganda gitu. Gelar bersama gitu. Jadi nanti dapat gelar di UAD, dapat juga gelar dari Universitas Mitra begitu. Kemudian ada program kredit transfer system. Nah, ini ada yang durasinya 1 tahun, ada juga yang 1 semester. Terus ada juga AIMS, Asian International Mobility for Students. Kemudian ada juga beasiswa Persyarikatan Muhammadiyah, ada SBPEK sama Medat. Kemudian ada juga BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Nah, kemudian ada juga program Dharma Siswa. Ya, 2 program ini salah 2 dari program ini adalah program untuk mahasiswa asing gitu. Kemudian ada juga KKN internasional, ada juga sit-in program, C-Teacher, CityVet, magang, summer camp, dan sebagainya. Kalau viewers mau lebih tahu detail gitu, boleh langsung cek di akun sosial medianya KUI UAD. Kita punya Facebook yang sekarang kita live, kita juga punya Instagram, kita juga punya Twitter, semuanya sama username username-nya, nama akunnya OIA UAD. Oke, kita juga punya YouTube. YouTube channel kita juga namanya sama, OIA UAD. Nah, kalau di YouTube, teman-teman viewers bisa lihat nih keseruan mahasiswa UAD yang sedang misal program internasional di Malaysia, kemudian ada juga di Brunei dan sebagainya. Jadi buruan sampai nulun udah buruan pokoknya cek biar lebih tahu lebih detail gitu ya tentang program internasional apa aja yang ada di UAD. Oke, cukup promosinya. Oke, nah, oh ya ketinggalan satu lagi, KUI UAD juga punya website di www.oia.uad.ac.id. Oke, nah jadi di situ juga bisa lihat, misal teman-teman penasaran kalau mau ikut program KKN internasional gitu ya, apa aja sih syarat-syaratnya atau kapan sih pendaftarannya dan sebagainya gitu. Boleh dicek di website juga. Oke, nah, seperti teman-teman viewers yang udah tahu, di poster kita ini, topik yang akan kita obrolin hari ini adalah berkompetisi internasional, siapa takut? Oke, menarik ya. Jadi, hari ini kita kedatangan narasumber para mahasiswa UAD yang yang pernah berkompetisi di tingkat internasional gitu. Nah, jadi kita akan cari tahu gimana sih pengalaman mereka, seru nggak sih kalau lomba tapi di luar negeri gitu. Oke, langsung aja kita akan undang satu persatu narasumber kita. Yang pertama ada Mas M. Fahru Razi dari program studi Teknik Elektro.
Halo Mas Assalamualaikum. Oji. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sehat Mas Oji? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Mas Oji, posisi di mana sekarang? Untuk sekarang lagi di rumah itu di Jambi ya, di kota Jambi. Di kota Jambi nih. Mungkin viewers ada yang dari Jambi, boleh salam-salam lewat komentar. Halo Mas Oji, salam dari Jambi gitu ya. Oke, nah, oh ya Mas Oji panggilannya ya viewers biar lebih Iya, akrab. Betul. Mas Oji ini pernah mengikuti Advanced Innovation Creative Olympic di Jepang dan dapat medali perunggu. Betul Mas Oji? betul, Mbak. Betul. Wow, oke. Tidak hanya itu viewers, saya sambil nyontek ya. Mas Oji juga pernah mengikuti International Intellectual Property Invention, Innovation, and Technology Exposition di Bangkok. Dan Mas Oji mendapatkan medali perak. Betul Mas Oji? Betul. Betul lagi, siap. Dan Mas Oji juga pernah nih, ternyata nggak cuma sekali dua kali nih viewers, Mas Oji itu ikut kompetisi internasional. Ada satu lagi, yaitu International Conference on Creativity and Innovation. Ini dapat medali emas. Betul Mas Oji? Betul, Mbak. Alhamdulillah itu. Betul, luar biasa. Tepuk tangan dulu guys. tepuk tangan online yang nggak ada suaranya. Terima kasih yang sudah tepuk tangan. Oke, jadi Mas Oji ini sudah beberapa kali mengikuti kompetisi internasional. Nanti kita akan tanya-tanya gimana sih kok bisa dan serunya seperti apa gitu ya viewers. Tapi tahan dulu, kita akan berpindah, kita akan panggil narasumber selanjutnya, yaitu ada Mas Andika Rizky Ardianto. Mana dia? Wih, muncul. Halo, Assalamualaikum Mas Andika. Waalaikumsalam, Mbak. Oke, sehat Mas Andika? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Agak delay sedikit gak apa-apa ya viewers. Mas Andika sekarang posisi di mana? Ponorogo Jawa Timur, Mbak, di rumah. Ponorogo, Ya, Jawa Timur. ya. Oke, baik. Mungkin ada viewers yang dari Ponorogo, daerah Jawa Timur ya. Boleh sapa-sapa Mas Andika. Mas Andika ini adalah mahasiswa dari program studi Teknik Industri. Dan Mas Andika ini pernah ikut Kaohsiung International Design and Expo. Betul Mas Andika? Iya, betul, Mbak. Betul. Oke, Kaohsiung International Design and Expo ini waktu itu di negara mana Mas Andika? Di kota Kaohsiung, Taiwan, Mbak. Oke, di Kaohsiung, Taiwan. Wah, mantap. Nanti kita tanya-tanya lagi ya, Mas Andika. Oke. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Nah, selanjutnya kita langsung gercep nih, viewers. Selanjutnya ya kita panggilkan narasumbernya. Ada Mbak Alfia Husna. Oke, mana nih Mbak Alfia Husna? Oke. Assalamualaikum, Mbak Alfia. Waalaikumsalam, Mbak. Oke, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mbak Alfia sekarang di mana? Di Jogja kah? Sekarang di rumah di Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Nah, tadi kita punya yang dari Sumatera ya viewers, ada juga yang Jawa Timur, sekarang kita juga punya yang di Kalimantan Selatan. Oke. Mbak Alfia Husna ini dari program studi farmasi. Betul ya, Mbak? Iya, Mbak, benar. Oke. Nah, viewers, Mbak Alfia ini pernah mengikuti Seoul International Invention Fair dan mendapat medali perak. Betul? Benar, Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak hanya itu, jangan sedih, masih ada lagi. Ternyata Mbak Alfia ini juga pernah ikut di International Festival on Green Technology atau IVNOC di University Malaysia Pahang. Dan Mbak Alfia ini mendapatkan Gold Medal and Best Award Eco Green. Betul Mbak Alfia? Benar, Mbak. Betul. Luar biasa memang narasumber kita ya viewers. Bukan kaleng-kaleng. Dan masih ada lagi nih, Mbak Alfia pernah juga ikut Japan Design Idea and Expo dan mendapat medali emas lagi nih, viewers. Betul Mbak Alfia? Iya, Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, saya jadi gimana gitu ya bacanya, luar biasa. Terus yang terakhir, Mbak Alfia juga pernah ikut
Perlis International Engineering dan juga mendapatkan gold medal, betul? Benar, Mbak. Betul semua ya. 1 juta rupiah untuk saya ya, viewer. Nanti kita akan tanya Mbak Alfia ya, seperti apa detailnya, tapi tahan dulu semuanya, tetap semangat ya, stay tune. Dan kita punya narasumber yang terakhir nih untuk hari ini ada Mas Muhammad Adli dari program studi ilmu komunikasi. Itu dia. Halo Mas Adli. Halo. Oke, Mas Adli sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sekarang posisi di mana? Jelas ya suaranya? Oke, suaranya oke. 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 Gimana, Mas Mbak? Adli, posisi di mana sekarang? Sekarang di rumah di Semarang. Oke, Semarang. Jadi dari Kalimantan kita ke Semarang ya, viewers, jalan-jalan. Nah, Mas Adli ini pernah mengikuti ASEAN University Youth Summit 2019 dan mendapatkan Social Media Influencer Award. Apakah betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah, betul ya, luar biasa. Berarti sejenis influencer, selebgram gitu nggak Mas Adli? Enggak. Enggak ya? Oke, nanti kita akan tanya-tanya lagi ya viewers. Sebenarnya seperti apa sih acaranya itu? Oke, nah langsung saja karena narasumber kita semuanya sudah berkumpul, sudah bisa lihat semuanya di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol ya viewers. Nah, pertanyaan pertama nih untuk teman-teman narasumber. Pertama kali dapat info ada lomba gitu. Kok bisa dari mana awalnya? Mungkin yang jawab duluan boleh Mbak Alfia deh. Oh ya, Mbak. Monggo. Jadi kalau dari saya pertama kali dapat info yang di Seoul International Invention Fair itu dari sosial media. Jadi ada organisasi yang mewadahi inovasi sama karya dari anak-anak Indonesia itu buat didelegasiin nanti ke event yang kita tuju. Nah, namanya itu Innova. Kemudian, iya benar Mbak, Innova. Oke. Terus untuk yang satunya, yang IPNOC, itu kebetulan dari universitas, dari kampus. Jadi kolaborasi saya dengan Fakultas Teknologi Industri. Jadi kemarin dapat beritanya dari FTI, kemudian diajak kolaborasi untuk seleksi dan ikut ke IPNOC, seperti itu. Oke, berarti Mbak Alfia ini dapat infonya pertama kali itu lewat ada yang lewat sosial media gitu ya, lewat suatu organisasi begitu ya Mbak Alfia? Iya benar Mbak. Namanya Innova gitu. Nah, selain juga lewat sosial media, Mbak Alfia juga dapat info dari fakultas. Benar. Oke. Nah, kalau boleh tahu Mbak Alfia, waktu di fakultas itu dapat infonya apakah lewat seminar atau pas lagi belajar di kelas, gimana Mbak Alfia? Kebetulan kalau yang dari fakultas itu lewat WhatsApp juga sih Mbak, jadi kayak semacam ada edaran buat diadain seleksi buat delegasi nanti ke IPNOC, seperti itu. Oh, berarti lewat broadcast dari WhatsApp. Iya, benar Mbak. Oke, siap. Nah, kita mau tahu nih, kalau misalnya Mas Andika, waktu pertama kali dapat info tentang lomba gitu dari mana Mas Andika? Mas Andika masih tersambung? Bisa dengar suara saya? Oh iya, Mbak. Kemarin kalau informasinya ada promosi dari program studi nawarin yang pengen ikut kegiatan itu internasional bisa dibimbing dan mempromosikan alatnya terlebih dahulu, Mbak, kemarin. Oh, sebentar. Buat program studi jadinya. Dari program studi kasih pengumuman begitu, siapa yang ingin ikut, nanti ada seleksi, apa tadi Mas? Seleksi karya atau apa? Seleksi kayak dari prodi. Oke. Dari alatnya, Mbak, segi alatnya, ide inovasinya gitu. Oke. Nah,
Mas Andika waktu itu ikut lombanya tentang apa? Kok harus seleksi karya dulu dari prodi? Soalnya kemarin itu kan Oke, Mas Andika masih tersambung? Oke, sepertinya Mas Andika masih harus menunggu dulu ya, nggak apa-apa viewers. Kalau begitu kita tanya narasumber kita yang lain. Oke, siapa ya? Mas Adli. Mas Adli, awalnya dapat info tentang kegiatan atau lomba yang Mas Adli ikuti dari mana? Saya dapat info tentang ASEAN University Youth Summit itu beruntung sih Mbak, dari salah satu dosen. Jadi tiba-tiba dosen ngechat saya personal, terus ngajakin memberitahu info tentang ASEAN University Youth Summit tersebut. Gitu. Dan karena saya jarang buka aplikasi media lain, ternyata di grup angkatan itu sudah sebar infonya gitu. Jadi saya ngerasa beruntung aja ternyata ada dosen ilmu komunikasi saya yang keep in touch dengan saya melalui WhatsApp gitu. Oke, berarti orang-orang terpilih Cie yang langsung gitu ya di chat personal oleh dosen. Luar biasa Mas Adli. Boleh disebut siapa dosennya yang ngechat? Dosennya Pak Mufid Salim. Pak Mufid Salim. Terima kasih Pak Mufid sudah memilih Mas Adli. Luar biasa. Itu tadi dari Mas Adli ya. Kita udah dapat jawaban dan ternyata memang Mas Adli dipilih langsung oleh dosennya untuk ini loh Mas Adli ada lomba gitu. Luar biasa. Nah, kita juga mau tahu nih kalau Mas Oji tahu pertama kali dari siapa, dari mana gitu, Mas Oji? Halo Mbak. Tahu Mbak, ya? Kalau untuk pertama kalinya, saya tuh tahunya dari sosial media ya. Soalnya nggak ada pemberitahuan dari teman-teman atau dari mana gitu. Kalau misalnya ada lomba-lomba internasional gini kan, nama itu rezeki lah kan. Soalnya kan dulu tuh pernah ngikut lomba nasional tapi banyak gagal gitu kan. Tapi kan kita kan juga pengen maju gitu kan. Jadi sekali coba-coba juga internasional kemarin. Alhamdulillah lolos Mbak. Oke, nah Halo? Mas Oji ya, Mas Oji kan ikut beberapa lomba nih. Apakah semua lomba yang Mas Oji ikuti itu dapat infonya dari sosial media semua atau ada yang dari teman, dosen, fakultas gitu Mas Oji? Alhamdulillah dari sosial media semua Mbak. Itu kemarin tuh buka IG kan, cuman buka IG swipe ada itu iklan kan, tak cek kan rupanya ini kayak mereka tuh kayak emang LO dari Indonesia tuh memwadahin orang Indonesia untuk ikut event internasional gitu. Oh oke, berarti memang Mas Oji lagi surfing gitu ya di Instagram terus ada muncul Lagi galau. lomba. Iya Mbak. Gimana Mas Oji? Lagi galau tuh, lagi ada lomba terus. Luar biasa, tapi galaunya berujung ikut lomba ya, luar biasa loh dan menang loh lombanya. Alhamdulillah Mbak. Luar biasa Mas Oji. Alhamdulillah. Oke, siap. Nah, sip. Berarti kita sudah bisa dapat info ya viewers bahwa emang sumbernya bermacam-macam. Ada yang lewat sosial media, ada yang lewat prodi dan fakultas, ada yang dijapri langsung oleh dosen. Luar biasa. Jadi memang ada banyak cara kita mengakses info-info lomba gitu ya. Tinggal kitanya aja nih gitu yang harus lebih proaktif. Oke, pertanyaan selanjutnya teman-teman. Kok bisa ikut gitu? Kan udah tahu nih, udah dapet nih, oh ada info lomba nih. Terus kok kayaknya menarik, kok bisa ikut
gitu. Gimana kok bisa memutuskan untuk ikut nih? Boleh dari Mbak Alfia dulu? Iya Mbak. Kenapa saya ikut dari pertama seperti halnya memilih alasan kuliah di luar di luar Kalimantan, merantau itu niatnya bukan cuma untuk kuliah seperti itu Mbak. Jadi kayak pengen yang lebih daripada orang lain, pengen berprestasi. Terus Luar biasa. juga nyari cara gimana caranya supaya bisa berprestasi. Kemudian saat P2K pun kita dari Fakultas Farmasi itu kayak ada sharing juga sama mahasiswa berprestasi. Nah, di sana saya mulai terbuka pikirannya untuk aktif dalam lomba-lomba seperti itu. Oke, luar biasa loh. Saya tuh sampai kagetnya tuh amazed gitu. Luar biasa loh alasannya kenapa bisa ikut lomba gitu. Karena memang seperti halnya kuliah gitu ya, pengennya tuh nggak cuman kuliah aja, tapi juga ingin berprestasi gitu. Apa sih ada mungkin yang lebih spesifik Mbak Alfia kok bisa ikut lomba itu gitu. Mbak Alfia kan ikut beberapa kali nih. Boleh Iya, dikasih benar, Mbak. apa ya, lebih detail gitu, apa yang menyebabkan Mbak Alfia tuh, aku mau ikut ini nih, gitu. Sebelumnya kan sebelum nyoba lomba internasional, saya nyoba lomba-lomba nasional. Kemudian ketika lomba nasional juga bertemu sama orang-orang yang motivasinya sama seperti itu. Jadi di sana terjadilah sharing seperti itu. Mereka sudah pernah kesini dan saya juga kepo dan mau nyoba seperti itu. Kalau mereka bisa, kenapa saya nggak bisa? Jadi saya nyoba-nyoba nyari info dan akhirnya ketemu seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti berawal dari sharing, terus kepengen, dan kalau teman-teman dan senior bisa kayak gitu, itu juga pasti bisa gitu ya. Luar biasa. Mantap. Nah, kalau misal Mas Andika, waktu udah dapet info nih tentang lombanya, kenapa bisa memutuskan aku mau ikutan deh gitu? Coba Mas. Ya tertarik aja sih Mbak, terutama apa kayak lombanya ke luar negeri gitu kan, kayak wow gitu kan. Jadinya ya pengen Wow. berusaha agar bisa terpilih produknya itu bisa disponsori sama prodi juga gitu Mbak. Oke, baik, menarik Mas Andika. Berarti memang pengen merasakan gitu ya, kalau lomba yang Iya Mbak. cakupannya yang apa ya, lebih luas gitu, gimana ya? Oke, boleh, boleh, boleh. Nanti kita tanya-tanya lagi ya viewers. Dari tadi Mas Andika tuh menyebutkan satu kata yang bikin kita penasaran, produk. Dan tadi Mas Andika bilang ingin apa tentang produk. Kira-kira produk apa yang dimaksud Mas Andika ini ya viewers? Nanti kita tanya-tanya ya. Sebelumnya kita beralih dulu ke Mas Adli. Mas Adli, oke. Waktu sudah dapat info nih, sudah dikasih karpet merah oleh dosen ya, ada info lomba, dan kenapa bisa ikut? Kenapa bisa ikut? Mungkin alasannya hampir mirip-mirip sama Mbak Alfia sama Mas Andika tadi. Ya, pasti kita kepingin punya pengalaman kayak gitu ya, apalagi ya dan memanfaatkan keadaan status mahasiswa, kemudian ya pengalaman relasi penting banget soalnya. Jadi ingin banget buat waktu itu aku mikirnya gitu. Oke, Gitu, Mbak. berarti memang ingin meningkatkan apa ya istilahnya, membangun lebih luas gitu ya, wawasan, pengetahuan, relasi juga karena ketemu orang baru gitu ya. Siap, siap, siap Mas Adli. Yang belum saya tanya siapa ya? Mas Oji deh kayaknya. Mas Oji, gimana? Boleh cerita nggak? Kok bisa ikutan lomba? Oh iya Mbak, awalnya cuma coba-coba aja Mbak. Soalnya juga dari dulu tuh pengen ke Jepang kan, nggak taunya emang kesampaian gitu kan. Alhamdulillah itu kan. Sebenarnya tuh tujuan utama tuh kan karena pengen kayak teman-teman kan bisa membanggakan nama universitas gitu kan. Cuman ya kita kan kadang keterbatasan, misalnya dari basic skill itu kan kita berbeda-beda setiap orang kan gitu. Jadi tuh saya ikut lomba tuh cari yang sesuai dengan basic saya gitu. Dan alhamdulillah bisa membanggakan nama Wadi gitu kan.
Oke, berarti awalnya saya coba-coba, akhirnya saya keterusan gitu ya, Mas Oji. Tapi luar biasa loh Mas Oji ini, apa ya, dari mulai berawal dari galau, terus scroll Instagram, ikut lomba, berharap ingin ke Jepang, beneran ke Jepang gitu. Luar biasa loh viewers, berawal dari coba-coba dan nggak sengaja gitu, bisa ke Jepang, menang lagi. Kurang apa coba? Luar biasa. Oke, berarti memang teman-teman semuanya nih ingin ikut lomba ke luar negeri itu ya karena ingin pertama meraih prestasi begitu ya, dan kebetulan ada kesempatannya, terus juga ingin bertemu, menambah apa ya, relasi dengan bertemu banyak orang begitu. Nah, saya ingin tanya ke Mas Andika nih. Dari tadi Mas Andika sebut-sebut tentang produk. Sebenarnya Mas Andika itu ikut lomba apa sih? Boleh ceritain nggak Mas Andika? Kayak lombanya itu semacam kayak pameran produk gitu, Mbak. Produknya tuh kalau misal dari kami kan kayak fakultas teknik kan kayak cuma nampilin produk gitu. Nah, jadi kan yang dikuatkan di produknya itu kan, Mbak, walaupun nggak terlalu pandai public speaking atau apa gitu, yang penting nampilin produknya seperti yang diharapkan, Mbak. Produk apakah itu? Kalau dari saya produknya itu produk semacam kayak pembangkit listrik gitu, Mbak. Pembangkit Miniaturnya listrik, lah. tenaga apa? Biasanya ada macam Tenaga air. Kayak oke. ada nama sistemnya mikrohidro kalau kan. Mikrohidro. Oke, Iya, Mbak. pembangkit listrik tenaga air namanya mikrohidro. Betul ya, Mas Andika? Luar Iya, Mbak. biasa. Luar biasa. Nah, terus boleh kasih gambaran nggak sih, Mas? Di sana itu lombanya siapa aja yang ikut, atau berapa banyak negara yang berpartisipasi? Apakah Mas Andika berangkat dari Indonesia sendiri, atau bagaimana, Mas Andika? Kalau pesertanya itu dari semua kalangan, ada juga dari kelas SMA gitu, senior school. Yang penting tuh ada punya inovasi. Untuk pesertanya tuh ada negara-negara kebanyakan dari Asia Timur sama Asia Tenggara. Oke, Mas Dan Andika, lanjut boleh? dari Indonesia sendiri ada kampus-kampus kayak dari kampus Surabaya, kampus Jogja juga gitu, Mbak. Oh, berarti dari Indonesia ada beberapa peserta ya, Mas? Ya, banyak juga, Mbak, dari Indonesia. Banyak, dan dari berbagai universitas ya? Kalau dari UAD sendiri nih, Mas Andika, kan membawa nama UAD. Apakah Mas Andika sendiri atau ada timnya begitu? Kalau dari saya kemarin sendiri, tapi cuma dari ada UAD tapi beda itu, Mbak. Beda kayak organisasinya gitulah, organisasi pembawanya, sponsornya gitu. Beda pengantornya. Oke. Berarti Mas Andika ini yang dari sponsornya apa nih yang mensponsori Mas Andika? Kalau dari kemarin kayak Innova sama kayak yang Mbak Alfia. Oke, berarti Mas Andika dari Innova, tapi tetap membawa nama UAD begitu ya, Mas? Iya, tetap UAD, Pak. Oke, siap. Nah, kalau dari UAD sendiri ada berapa orang, Mas Andika? Ada berapa mahasiswa yang ikut? Dari UAD kemarin kalau yang acara saya ada 2 tim, berarti ada 6 orang. Oke, satu tim 3 orang ya berarti? Iya, 3 orang. Oke, berarti boleh saya simpulkan Mas Andika ini ikut lomba pameran inovasi, terus Mas Andika bersama tim membuat pembangkit listrik tenaga air yang mikrohidro begitu ya. Terus kemudian saingannya lumayan nih dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, di luar negeri, bahkan senior high school atau SMA juga ikutan. Gitu ya, Mas Andika. Mas Andika, boleh tahu menang lomba nggak? Pertanyaannya gitu ya. Alhamdulillah dapat medali emas, Mbak. Wow. Tepuk tangan online gak ada suaranya nggak apa-apa, yang penting tepuk tangan, luar biasa.
dapat emas. Meskipun tadi kata Mas Andika tidak terlalu karena dari Fakultas Teknik tidak terlalu menonjolkan istilahnya public speaking atau kurang menguasai, tapi yang dipamerkan adalah produk yang tadi Mas Andika sebut dan mendapatkan emas. Luar biasa. Kalau yang tim UAD kan ada 2 nih Mas tadi katanya. Yang satunya gimana Mas? Menang juga kan? Yang satunya kemarin juga alhamdulillah juga dapat emas juga, Mbak. Oh, dua-duanya dapat emas? Iya. Oh, apakah ada berbagai kategori gitu Mas Andika dalam perlombaan itu? Banyak juga sih Mbak kategorinya, ada teknologi, ada juga kayak inovasi pangan, ada inovasi obat-obatan kayak gitu Mbak. Oh, kalau Mas Andika sendiri nih atau Mas Andika boleh cerita yang dari UAD 2 tim itu ikutnya kategori apa? Yang satunya itu kategorinya lebih ke teknologi kesehatan Mbak. Teknologi kesehatan. Kalau timnya Mas Andika? Kalau saya lebih ke teknologi otomasi industri lah, sesuai jurusan saya. Teknologi informasi. Bukan. Teknologi industri. Putus-putus Mas soalnya, mohon maaf ya. Oke. Boleh diulang Mas Andika tadi timnya ikut kategori apa? Lebih ke teknologi industri, teknologi sistem teknologi kayak industri. semacam Oke, teknologi industri. Siap. Nah, kita mau tanya nih. Kalau Mas Adli, waktu itu sebenarnya ikut lombanya tuh kayak apa sih? Lomba apa sih? Gitu. Boleh diceritakan Mas Adli? Oke. Jadi kegiatan yang saya ikutin itu namanya ASEAN University of Summit. Nah, ASEAN University of Summit itu sebenarnya semacam kayak lokakarya gitu, Mbak Novi. Di mana dia memberikan kita wadah atau tempat atau platform untuk bertukar pikiran mengenai isu-isu yang sedang berkembang. Nah, kebetulan ASEAN atau AUYS kemarin ini membahas tentang sosial media, kayak gitu. Okay. Nah, dalam kegiatan itu ada lomba yang sesuai juga dengan temanya sosial media. Jadi kita disuruh influence ke masyarakat atau ke followers kita menggunakan media semacam kayak Facebook atau Instagram itu. Kemudian kita bagaimana memperkenalkan kegiatan ASEAN University of Summit. Itu sih Mbak. Oh, oke. Okay. Nah, kalau disingkat AUYS ya itu ya, ASEAN University Youth Summit, AUYS. Nah, AUYS itu sendiri siapa aja sih Mas Adli yang ikut? Boleh diceritain nggak? Kira-kira dari universitas atau ada juga senior high school? Oke. Jadi AUYS itu diikutin oleh negara-negara yang ada di ASEAN dan lebih tepatnya universitas-universitas yang ada di negara-negara ASEAN yang bisa mengikuti itu dari kalangan pemuda, profesional muda, atau seperti dosen gitu juga bisa Mbak diikuti. Gitu. Dari Indonesia sendiri kita menyumbang banyak peserta atau partisipan. Salah satunya UAB. UAB juga mengirimkan mahasiswanya banyak karena ada 14 orang untuk mengikuti kegiatan itu dan itu dari bermacam-macam background. Saya dari ilmu komunikasi, ada teman-teman juga dari psikologi, ada teman-teman dari hadis, PAI dan lain sebagainya kayak gitu. Oke. Jadi dari UAD ada 14 orang dari berbagai macam program studi. Oke, dan dari Indonesia sendiri, Mas Adli, ada dari universitas mana aja tahu nggak? Ada dari UGM, ada dari UNER Surabaya. Kalau yang dari Jogja dulu ada UMY, Ahmad Dahlan, UGM. Terus dari Solo ada 11 Maret. Kalau dari Sumatera ada Andalas, Aceh, terus mana lagi ya? UNER sudah, terus kayaknya itu deh, Mbak. Oke, kalau di total waktu itu di sana pas acara AUYS itu ada berapa banyak peserta
Mas Adli? Atau berapa banyak perguruan tinggi yang ikut? Kalau perguruan tinggi banyak sekali ya Mbak, karena dari Indonesia aja sendiri udah ada berapa, nanti dari Thailand, semacam kayak Taksin, terus Taksin University, terus belum Malaysianya sendiri. Mungkin berpuluh-puluhan universitas, dan target pesertanya atau partisipannya itu 200, dan ternyata lebih dari 200 yang datang. 200 Oh, peserta. wow. Luar Ada dosen biasa juga. ya. Oke. Iya. Oke. Ini eventnya dilaksanakan di mana, Mas Adli? Tahun 2019 kemarin dilaksanainnya di University Utara Malaysia. University Utara Malaysia. University Utara Malaysia. Oke. Dan di sana Mas Adli berapa lama kegiatan ini? Apakah hanya sehari, 2 hari gitu, Mas Adli? Apa aja kegiatannya? 3 hari, 4 hari, 3 malam. 4 hari, 3 malam, oke. 3 malam. Ya. Dan Terus di sana tahun ngapain kemarin aja? itu, jadi karena tadi sudah saya jelasin kayak apa namanya tempat bertukar pikiran, kita di sana kegiatannya hari pertama itu kita lebih ke briefing. Briefing. Hari kedua baru kita dari jam 7. Awalnya gini Mbak Novi, kegiatannya tuh Gimana? sebentar gitu kan, kayak kok sebentar gitu. Ternyata setelah kita lihat rundown-nya itu dari jam 7 sampai jam 10 malam. Itu kayak wow, luar biasa. Kita tuh memang benar-benar memaksimalkan. Gimana? Apa yang terjadi tuh dari jam 7 sampai jam 10 malam? Wah, seru banget ya Mbak. Nggak kerasa waktu ya, bener-bener. Sampai waktu awarding night itu. Kalau kegiatannya itu di hari pertama briefing dan lain sebagainya, penyesuaian gitu. Terus hari kedua baru kita membahas tentang isu-isu yang sesuai dengan tema, semacam dampak sosial media, terus politik sosial media, terus influencer juga, kayak gitu. Dan kita berbicara tentang isu itu didasari dengan background yang berbeda-beda. Kita membahas sosial media, nanti saya dari pemikiran ilmu komunikasi gitu. Nanti ada teman lagi yang dari hadis, nanti ada lagi yang dari psikologi, disambungin tentang sosial media, gitu Mbak. Oke, berarti memang kegiatannya utamanya itu lebih kayak discussion gitu ya, dengan topik yang sudah ditentukan, dan teman-teman kayak Mas Adli dan teman-teman lainnya akan memberikan pendapatnya gitu ya, berdasarkan background masing-masing gitu. Ada yang dari ilmu komunikasi, dari psikologi, dari ilmu hadis dan sebagainya. Menarik, luar biasa. Tadi katanya 3 hari ya? Terus apakah hari-hari berikutnya seperti itu juga? Hari berikutnya kita lebih ke masyarakat. Kita kegiatannya seperti bakti sosial. Bakti sosial di masyarakat. Waktu itu bakti sosial kita bersih-bersih sungai gitu, bermacam-macam. Dengan bermacam-macam negara, kayak teman-teman dari Vietnam, Thailand, terus Philippines gitu. Oh, oke, baik. Nah, tadi Mas Adli, gimana? Ada lanjutannya nggak nih? Nggak, lanjut. Oh, aku. Nggak. Okay. Gantian kayak kamu aja. Nggak ya? Oke. Nah, tadi Mas Adli sempat singgung tentang awarding night. Nah, apa nih? Awards apa nih, Mas Adli? Boleh diceritain nggak? Award apa ini? Ya, alhamdulillah saya dapat penghargaan Best Social Media Influencer. Best Social Media Influencer. Jadi ada satu kompetisi dengan 2 kategori. Yang kategori pertama selfie, yang kedua influencer. Itu Mbak Novi. Terus Mas Adli menang kategori yang mana? Dan ada alhamdulillah dua-duanya Mbak. Wow. Cuman ada lomba, cuman ada 2 kategori, dan dua-duanya dimenangkan oleh Mas Adli. Oh my God, luar biasa. Luar biasa. Oke, terus tadi gimana Mas Adli? Tadi kayaknya mau ngomong.
Apa ya? Nggak ada, Mbak. Lanjut. Tiba-tiba lupa ya. Oke, aku mau tanya, itu ada lomba Mas Adli dapat Best Social Media Influencer. Itu apakah semua peserta yang ikut itu mengikuti lomba yang sama juga atau ada hanya beberapa peserta yang ikut, Mas Adli? Oke, jadi itu untuk semua peserta dengan 200 sekian peserta diizinin untuk mengikuti lomba itu semuanya tanpa persyaratan yang ribet sebenarnya. Seperti kayak kita cuman mengupload, terus kita memperkenalkan kegiatan dan lain sebagainya. Gitu. Semuanya. Oke. Semuanya itu. Oke, berarti lombanya itu adalah mengupload atau memposting tentang kegiatan AUIS tersebut di sosial media, begitu Mas Adli? Oke, dan kemudian dinilai, dan ada juga diskusi tentang influencer juga, gitu. Oke. Jadi mungkin panitia menilainya dari keduanya atau dari salah satunya, saya nggak tahu. Oke. Berarti memang rahasia gitu ya penilaiannya, tapi Mas Adli dapat Best Social Media Influencer di 2 kategori. Dari 200-an peserta dari berpuluh-puluh universitas, yang menang cuma Mas Adli dari UAD. Luar biasa. Iya. Aduh, saya tidak menyangka. Luar biasa loh. Dari 200-an peserta dari berbagai univ, yang menang cuma Mas Adli. Luar biasa. Meskipun dari hari-hari sebelumnya harus berdiskusi dari jam 7 sampai jam 10 malam, tapi hasilnya adalah mendapatkan Best Social Media Influencer Awards. Luar biasa. Oke, terima kasih Mas Adli. Pengalamannya terbaik. Terima kasih juga. Nah, kita beralih lagi nih viewers. Masih ada 2 lagi nih yang belum kita tanya-tanya. Mungkin Mas Oji dulu. Mas Oji. Halo Mbak, halo. Boleh diceritakan. Mas Oji kan ikut beberapa kali nih lomba. Boleh diceritakan nggak, Mas? Boleh diceritakan itu lombanya apa aja, kapan, di mana, siapa pesertanya? Pokoknya sedetail mungkin, Mas Oji, boleh diceritakan. Oh baik Mbak, itu untuk yang di Jepang itu namanya tuh iJam itu kan, Advanced Innovation itu jam kan. Itu yang ngadain itu adalah Google yang langsung di Jepang itu, Google yang bagian mengurus bagian inovasi ya. Terus untuk itu para pesertanya itu hanya Jepang melawan Indonesia gitu Mbak. Untuk kategori itu kan sebenarnya tuh kemarin tuh aturan ada 45 negara, cuman dari Jepang itu pengennya Indonesia hanya versus melawan Jepang gitu kan. Oke. Jadi untuk kami sendiri itu masuk ke kategori aturan tuh teknologi, tetapi karena ada miskomunikasi dari panitia Jepangnya itu, kita masuk ke kategori aplikasi. Sehingga kita itu waktu di sana itu masuk ke bagian kategori aplikasi saat penilaian. Sedangkan untuk produk kita sendiri itu bukan aplikasi gitu kan. Cuman emang ada basic aplikasi dicampur dengan teknologi. Oke. Untuk apa namanya, produk yang kami bawa itu bernama Tuna Voice, translator bahasa isyarat untuk penyandang tunarungu dan tunawicara gitu Mbak. Jadi itu bahasa isyarat diterjemahin ke jadi suara gitu. Oke. Tuna Voice itu adalah aplikasi untuk tunawicara. Alat digabungin sama aplikasi ya. Alat digabung aplikasi. Menarik Mas, boleh diceritain lebih detail nggak? Itu seperti apa gitu? Cara kerjanya, bentukannya? Oh iya Mbak, untuk alatnya sendiri itu berbentuk sarung tangan. Itu kan di alatnya sendiri, di sarung tangan itu terdapat sensor yang akan membaca gerakan pola dari gerakan tangan si pengguna itu sendiri. Nah dari gerakan pola itu nanti diterjemahkan ke bahasa si itu kan, ada bahasa si, dalam bahasa isyarat itu kan ada bahasa si, bahasa apa gitu kan. Nah dari situ nanti bahasanya dikirim melalui Bluetooth ke aplikasi, sehingga dari aplikasi akan mengubah dari teks menjadi suara gitu secara real time.
Oke, berarti di alatnya itu ada sensor. Tadi alatnya berupa apa, Mas? Sarung tangan, Mbak, sama aplikasi untuk yang di Jepang kemarin. Oke. Dan alhamdulillah kita kemarin dapat dapat itu bronze medal karena kita kemarin salah masuk ke kategori yang seharusnya kita di kategori teknologi, tetapi masuk ke kategori aplikasi gitu. Tetapi dari si panitia Google sendiri itu memberi apresiasi ke kita, biarpun salah kategori, tapi tetap berani maju menghadapi anak-anak dari yang Jepang gitu. Sedangkan untuk luar biasa. Nah, kalau yang di Bangkok, Mas? Untuk yang di Bangkok itu sama alat yang kita bawa, Mbak. Cuman ada pembaharuan dari segi alat. Kita tidak menggunakan aplikasi lagi, tetapi menggunakan kalung. Jadi dari kalung sendiri itu kita bisa, para pengguna itu tidak perlu ribet lagi buka handphone atau apa kan, tapi hanya menggunakan kalung, diaktifkan, sarung tangan digunakan, itu secara otomatis dia dapat berkomunikasi sama para masyarakat yang dalam keadaan itulah, mohon maaf, untuk keadaan normal gitu. Oh, berarti alatnya apa ya, istilahnya karyanya sama yang di Jepang, kemudian dibawa ke Bangkok dengan pembaharuan gitu, lebih canggih lagi. Iya, Mbak, biar lebih penggunanya itu lebih enak gitu menggunakannya. Untuk di Thailand sendiri itu sama kayak Mbak Alfia dan Mas itu apa namanya? Mas yang satunya itu kita yang mengadakannya itu dari Mas Andika, itu yang mengadakannya itu dari Innova di Thailand. Dan di situ untuk yang mengikuti itu ada 45 negara, sedangkan dari Indonesia sendiri itu ada sekitar 25 peserta berbeda kategori, karena situ ada kategori makanan, produk-produk kebudayaan, teknologi, aplikasi, terus semacamnya gitu, Mbak, kayak kriya-kriya gitu juga. Dari situ untuk yang mengikutinya itu hanya yang mulai itu dari SD, SMP, SMA, sama mahasiswa. Cuman nanti dari situ dibeda lagi gitu. Oke. Nah, terus yang itu, Mas, International Conference on Creativity and Innovation? Oh, itu jadi satu, Mbak. Soalnya dari kan kita kan lomba itu kayak kita tuh memasang booth gitu kan. Di situ kita pamerin alat kita, sama kita menarik seorang para konsumen gitu. Jadi di para konsumen itu ada beberapa itu tim penilai dari negara lain gitu. Jadi kita sebisa mungkin saat perlombaan itu dilakukan selama 6 hari itu harus aktif gitu, mengajak mereka berkomunikasi, mengasih tahu bahwa alat kita tuh gini, seperti ini gitu, biar mereka tuh tertarik sama alat kita. Dan alhamdulillah di saat acara di Thailand itu sendiri kami mendapatkan 2 medal dari Thailand sendiri maupun dari Malaysia gitu, yang perlis itu. Oh, dapat 2 medali? Iya, jadi special award, Mbak. Satu lomba dapat 2 gitu. Wow, satu lomba dapat 2 medali. Medali apa itu, Mas? Yang satunya itu silver medal dari IPTEK sendiri, sedangkan yang satunya lagi dari Malaysia itu dari Perlis itu gold medal. Oh, luar biasa, pemirsa. Viewers luar biasa ya. Jadi ikut lomba inovasi gitu, terus dapat 2 langsung medalinya dengan karya tadi membuat Tuna Voice ya, suatu alat untuk penyandang disabilitas yang tuna suara, begitu ya? Ya, Mbak. Oke. Nah tadi Mas Oji bilang selama 6 hari di sana, ya kan, betul kan? Iya, Mbak. Di sana 6 hari selain istilahnya pameran gitu, ngapain lagi Mas Oji? Untuk selain pameran itu kita presentasi, Mbak. Jadi tuh nanti di hari terakhir atau 3 hari sebelum hari terakhir itu menuju hari terakhir, kita akan presentasi kepada dewan juri gitu. Emang ada dewan juri dari IPTEK sendiri gitu. Untuk hari-hari biasanya itu hanya kita menarik para pengusaha gitu untuk mendanain bahwa penelitian kita ini bisa dibawa dia
untuk dijual gitu kan. Jadi itu kita menarik para customer gitu. Investor gitu. Iya, investor gitu. Calon investor lah Calon sebutannya. investor. Luar Mm-mm. biasa. Wow. Oke, berarti Mas Andika lagi kan, Mas Oji sama Iya, Mbak. Mas Oji sama tim atau sendiri? Sama tim, Mbak. Oke, Ada sama tim dari dari UAD. dari UAD, Mbak. Kalau yang dari Jepang itu hanya Berapa? kita sendiri, dari UAD hanya sendiri perwakilan, sedangkan untuk di Thailand ada 2 itu. Oke. Oke, berarti ini tim ya, Mas Oji ya? Iya, Mbak. Oke. Nah, setelah Mas Oji dan tim mempresentasikan sampai dapat silver dan bronze dan emas, itu gimana Mas? Tadi kan ada calon investor gitu ya. Mereka Mbak. gimana, Mas Oji, responnya? Untuk yang di Jepang kemarin, Mbak, emang ada investor yang tertarik itu dari komponen di Paris kalau salah kemarin tuh, dia ngajak kerjasama, tetapi dia nyuruh untuk kontak langsung melalui email gitu kan. Terus itu kami kan sudah kontak gitu kan, cuman dari mereka hanya balas sekali terus tidak dibalas lagi. Mungkin kan ada yang lebih baik lagi dari kami gitu. Mungkin alatnya gitu. Oh, berarti memang sudah ada yang mulai tertarik dengan Ada. inovasi alat dari Mas Oji dan teman-teman, tapi sampai sekarang belum ada follow up gitu ya, Mas Oji? Oh, iya, Mbak. Oke. Oke. Mungkin Mas Oji bisa minta bantuan fakultas mungkin. Siapa tahu kan fakultas bisa bantu Mas Oji, karena Mas Oji bawa nama fakultas juga kan. Kalau misal Iya, nanti Mbak. dapat investor beneran, luar biasa loh bisa memproduksi alat tersebut. Amin, Ya Mbak. kan? Untuk alat sudah Amin. jadi kemarin itu. Sudah Udah dicoba jadi? juga udah bisa. Oh, Sudah, Mbak. Untuk alatnya sudah. bisa sekarang apakah ada Untuk bisa digunakan gitu oleh bisa, Mbak. siapa? Bisa, cuman untuk misalnya penggabungan kata itu kami masih riset. Jadi untuk sekarang ini emang kata yang sudah kami sesuaikan dengan kata yang telah ada beredar di masyarakat gitu untuk bahasa isyarat. Jadi itu misalkan ABC itu kan biasa digabung jadi satu kata gitu kan baru keluar. Cuman untuk itu kami belum bisa. Jadi untuk sekarang itu dari satu gerakan tetapi itu menyampaikan dalam suatu kalimat gitu. Emang sudah ada gitu. Oke, oke. Nah, alatnya apakah sudah istilahnya beredar di masyarakat atau gimana Mas Oji? Untuk alat belum, Mbak. Itu kita masih hanya riset dulu ya. Soalnya untuk dana pembuatannya juga agak Oh, besar gitu. oh oke. Masih Mm-mm. dalam proses riset. Apakah sampai sekarang masih berlanjut, Mas Oji? Masih alhamdulillah, Mbak. Untuk sekarang masih ke tahap Masih. penggabungan kata ya. Oh, oke, oke, oke. Biar lebih banyak apa ya? Kosakata biar lebih komplit gitu ya. Oh iya, lebih kompleks. Oke, oke, siap. Wow, luar biasa ya viewers. Ternyata loh, Mas Oji dan teman-teman ini bikin alat untuk penyandang disabilitas ya gitu, yang tunawicara gitu ya. Sehingga nanti teman-teman kita bisa berkomunikasi juga gitu dengan kita semuanya, luar biasa. Kita doakan semoga bisa berhasil ya alatnya. Nanti siapa tahu kan tiba-tiba teman-teman viewers gitu ya menemukan alat dari Mas Oji dan teman-teman gitu bisa dibeli. Ya, kita doakan bersama. Nah, nanti kita tanya nih, apa ya kendalanya gitu. Tapi tahan dulu, kita tanya satu lagi narasumber kita ya, tentang program yang dia ikuti, yaitu Mbak Alfia. Nih, Mbak Alfia juga banyak banget nih ikut lomba. Boleh diceritain nggak Mbak Alfia, lombanya tuh apa aja sih? Tentang apa gitu? Ya, boleh Mbak. Yang pertama, Seoul International Attention Fair itu di Seoul. Kemudian ada beberapa negara yang ikut. Kemarin itu ada 28 negara. Halo Mbak, bisa dengar suara saya? Bisa. Oh ya. Ada 28 negara, kemudian pesertanya 604 peserta.
Kemudian dari Indonesia sendiri ada 112 peserta dari unit-unit yang di seluruh Indonesia, pokoknya banyak banget. Kemudian kalau acaranya itu pada bulan November tahun 2019 kemarin selama 4 hari gitu. Kemudian untuk gambarannya karena sama, acaranya itu diwadahi sama Innova juga. Jadi acaranya itu juga kita ada booth, nanti kita pameran seperti itu. Namun di yang shift ini hari pertama dan hari kedua itu khusus judging kayak gitu Mbak, penilaian. Jadi juri datang untuk nilai karya kita. Jadi kita presentasi selama 2 hari berturut-turut. Nanti ada 3 juri yang visit ke booth kita buat nanya-nanya sambil menilai kayak gitu Mbak. Terus nanti di hari ketiga itu bebas untuk pengunjung. Kemarin untuk pengunjungnya itu tembus 40.000 pengunjung Mbak. Wow. Banyak. Nah, kemudian kita juga kayak semacam nyediain buku tamu. Jadi siapa yang berkunjung boleh dicatat seperti itu Mbak, supaya terlihat datanya. Nah, kemudian setelah itu closing itu nanti awarding. Jadi kayak di sana juga sama kayak Mas Andika tadi, ada beberapa kategori. Saya masuknya ke kategori health, pharmacy, and medicine. Nah, banyak juga yang lain seperti iya, benar Mbak. Jadi kalau yang lain sama kayak teknologi, kemudian bioteknologi, kemudian kulineri, banyak pokoknya Mbak, banyak subkelasnya. Namun di SIP ini semua kelas itu dijadikan satu penilaiannya Mbak. Jadi misal kayak saya bidangnya farmasi, itu tetap disamakan penilaiannya sama yang teknologi. Jadi dijadikan satu pengelompokan buat penilaiannya gitu. Oke. Untuk yang satunya lagi, yang Perlis, yang satunya itu yang IPNOC. IPNOC itu 2019 juga bulan April, 112 peserta di 7 negara, penyelenggaranya UMP, University Malaysia Pahang. Kemarin itu kita juga 3 hari. Kemudian juga ada beberapa kelas, mekanismenya sama, kita ada stand, kemudian kita jelasin kepada juri yang berkunjung. Kemudian partisipannya itu junior high school, kemudian senior high school, akademisi, mahasiswa, sama company. Nah, yang di SIP itu juga ada company, contohnya Pertamina, kayak gitu, Mbak. Oke, luar biasa. Nah, sebenarnya yang Mbak Alfia buat itu apa sih sampai dapat medali perak dan emas? Boleh diceritain nggak Mbak Alfia? Iya Mbak, jadi kalau yang di Seoul International Intention Fair itu kita berawalnya dari PKM Mbak, PKM dari Ristek Dikti. Nah di sana kemarin itu alhamdulillahnya sempat lolos didanai. Nah jadi kita bisa riset dengan dana yang dari Ristek Dikti, ya benar Mbak. Jadi alhamdulillah kayak penelitian gratis, kita tinggal jalanin. Jadi kita riset selama 3-4 bulan, kemudian dapat hasil. Nah, jadi kemarin itu kalau kita dari farmasi jadinya semacam buat obat, namun kita kayak ada pembaharuan Mbak di sistem formulasinya. Jadi kan kalau obat biasanya itu kita lihat apa saja kekurangan obat yang ada saat ini. Nah, kita benahi di situ. Nah, kalau saya kemarin itu kebetulan menggunakan buah lenca. Buah lenca itu buah lenca, kayak sejenis terong, Mbak. Oh, oke. Aduh, saya tidak tahu. Nah, ya buah lenca itu kalau dari penelitian itu bisa sebagai antifertilitas, jadi bisa digunakan sebagai obat KB, Mbak, tapi buat laki-laki. Oh, oke. Wow, Nah, namun kayak di dalam tubuh itu kalau dari penelitian sebelumnya itu dia kelarutannya rendah di dalam tubuh, jadinya susah diserap seperti itu Mbak. Jadi dari kami karena farmasi, jadi formulasiin sama sistem penghantaran yang bisa melarutkan obat itu di dalam tubuh. Luar biasa. Luar biasa loh. Wow, pantesan bisa dapat perak dan emas ya. Luar biasa. Kalau yang satunya yang di IPNOC itu beda lagi Mbak. Jadi kemarin itu bikinnya obat kumur dari daun salam. Oh.
Jadi selain buat kayak antiseptik di mulut, juga bisa buat karies gigi, kayak gitu Mbak. Wow, sungguh sebuah ilmu pengetahuan baru, luar biasa. Oke, oke. Nah, Mbak Alfia nih, kan tadi banyak riset, banyak ikut lomba, bikin penelitian, bikin karya. Berapa lama sih sebenarnya Mbak Alfia tuh mempersiapkan gitu untuk ikut lomba-lomba ini? Iya Mbak, kalau yang dari yang SIP itu, karena research-nya berawal dari PKM, 4 bulan, kemudian kita tahapnya kayak seleksi paper, abstrak, kemudian produk juga. Nanti kalau dinyatakan lolos, baru bisa mewakili kampus kita dari Innova, lewat Innova, untuk ikut ke event tersebut. Jadi kalau yang dari SIP itu sekitar 4-5 bulan. Kalau yang satunya, yang IPNOC, itu tadi karena saya kolaborasi dengan FTI, jadi kita mulai seleksi dari prodi. Prodi kemudian dinyatakan lolos di prodi, kita mewakili universitas, kemudian didelegasiin buat ikut IPNOC. Kemudian juga penelitian, kalau yang ini 3 bulan Mbak, kalau yang buat IPNOC. Wow, luar biasa ya. Berarti memang cukup lama ya, 3-4 bulan nih, karena berawal dari riset, seleksi juga gitu ya. Luar biasa. Nah, Iya Mbak. kalau Mbak Alfia sama tim ya berarti? Iya, sama tim. Sama tim. Nah, Mbak Alfia nih selama riset dengan timnya Mbak Alfia, gimana nih supportnya dari, karena Mbak Alfia bawa nama UAD gitu ya, gimana Mbak Alfia support dari UAD yang dirasakan gitu? Iya Mbak, yang pertama banget itu kan kita riset pasti butuh yang dampingi, yang bimbing dosen. Nah kalau dari dosen sendiri, karena kita penelitian kemudian tentang farmasi juga, otomatis dosennya dari saya, dari Fakultas Farmasi. Jadi kalau dari Fakultas Farmasi itu kayak sangat gimana ya, dosennya juga sangat antusias kalau mendengar mahasiswanya itu aktif buat lomba, aktif buat penelitian, jadi sangat mendukung. Bahkan kita ada kayak kepepet gitu Mbak, penelitian ini misal pada hari itu kayak semacam salah, dosen itu pun tetap mau ditemuin pada malam hari, walaupun di kampus sudah mau pulang, kayak gitu Mbak, tetap bimbingan. Jadi supportnya kalau dari pembimbing itu sangat mendukung banget, terus apapun yang bisa dibantu, dibantu sama dosen, kayak gitu. Luar biasa sekali, luar biasa, luar biasa. Nah, saya sampai bingung ya mau ngomong apa gitu, karena emang luar biasa sih. Kalau Mbak Alfia ini memang inovasi ya, bidangnya inovasi di bidang farmasi gitu. Dan tadi juga Mbak Alfia bilang bahwa butuh waktu 3-4 bulan gitu ya untuk bisa ikut serta lomba gitu, menampilkan karya terbaiknya, dan memang support dari dosen pun juga nggak kalah luar biasa gitu, sampai malam hari pun tetap didampingi. Oke, kalau gitu kita lanjutkan nih, viewers, kita juga mau tahu nih, kalau misal lombanya kayak Mas Adli, kira-kira Mas Adli tuh perlu berapa lama persiapan, atau apakah persiapannya tidak terlalu ribet, atau gimana Mas Adli? Karena kalau persiapan lebih mempersiapkan di materinya aja sih Mbak. Kayak diskusinya nanti tentang apa aja, karena udah jelas temanya sosial media, jadi dipersiapkannya itunya. Untuk lombanya malah kita tahunya itu hari H, waktu apa namanya, hari pertama kegiatan gitu. Jadi benar-benar memang yang dipersiapin materi. Oke. Nah, lombanya sendiri kan diumumkan ketika Mas Adli sudah di sana gitu ya, saat mengikuti event tersebut gitu. Nah, ketika diumumkan ada lomba, itu apakah bikin panik atau gimana Mas Adli? Karena diumumkan hari H gitu. Wah, menarik. Panik enggak Mbak, malah ngerasa kayak tertantang aja sih. Wah, ada lomba nih gitu. Boleh deh
disambi aja itunya apa namanya kegiatannya dengan lombanya gitu. Jadi punya dua fokus akhirnya ketika sampai sana, ada fokus diskusi sama fokus ke lombanya gitu. Kebetulan mempelajari mata kuliah branding, jadi saya memainkan ilmu yang di kuliahan itu branding. Gimana sih saya bisa membranding kegiatan negara serta universitas yang saya kunjungin gitu, dan membuat teman-teman di media sosial ada interaktifnya dengan saya gitu, Mbak. Oke, luar biasa. Jadi memang persiapannya lebih ke materi diskusi, dan ketika lomba itu diumumkan, ya Mas Adli melakukan sebisanya gitu ya, apa yang bisa dipersiapkan gitu. Oke, nah kalau Mas Adli sendiri nih, kan berangkat atas nama UAD, gimana sih support yang dirasain untuk bisa ikut gitu kalau ke acara event AUYS tersebut? Support kampus ke kita. Alhamdulillah sih, Mbak. Senang karena pertama itu ketika mendapat info kegiatan, sebenarnya itu udah close, Mbak. Cuman dosen waktu itu memberitahu saya untuk halo. Halo. Ya, gimana Mas Adli? Lanjut. Halo. Ya. Halo. Oke. Sepertinya Mas Adli masih menunggu, memperbaiki dulu koneksinya. Yang lain masih bisa dengar saya? Masih, Mbak. Masih, Mbak. Alhamdulillah, masih. Oke, nggak apa-apa, kita tunggu dulu Mas Adli. Nah, sambil menunggu Mas Adli, saya mau tanya nih, Mas Andika. Mas Andika, sama kayak yang sebelumnya, waktu Mas Andika, Ya, Mbak. Waktu Mas Andika ikut lomba itu, untuk memamerkan produknya di tingkat internasional, ya butuh waktu berapa lama persiapannya Mas Andika? Kalau persiapannya ada 2 bulanan sih, Mbak. Kayak kamu buat alatnya sama ngurus-ngurus kegiatannya, jadi terlalu mepet juga sih itu kemarin. Oke, 2 bulan. Cuma 2 bulanan. Oke, 2 bulan semenjak dapat info ya, Mas Andika? Iya. Oke. Nah, selama 2 bulan itu, apa aja yang dilakuin Mas Andika untuk mempersiapkan lombanya? Untuk mempersiapannya, kami pasti dari buat alatnya itu riset, sama ngerangkai gitu, sama nyari informasi-informasi jurnal-jurnal gitu, bagaimana ketergantungan listrik di daerah mana gitu kan. Nah, kami kan panen alatnya tuh kayak listrik portable gitu, Mbak, pembangkitnya. Listrik Bisa portable? dibawa kemana-mana. Oke. Oh, jadi selama 2 bulan itu riset kayak gitu ya, coba-coba. Nah, biasanya Mas Andika, untuk persiapan lomba itu apakah di kampus atau di mana gitu Mas Andika? Untuk persiapannya lebih ke banyakan di kontrakan, Mbak, kayak buat Di alatnya kontrakan? gitu. Kontrakannya siapa tuh? Kontrakan teman setim. Oke, berarti di kontrakan teman setim ya, bisa bisa melakukan riset, coba-coba alat gitu ya, Mas Andika? Iya, Mbak. Nah, selama masa persiapan sampai Mas Andika ikut lomba nih, support yang Mas Andika rasakan gimana sih? Terutama dari kampus karena Mas Andika bawa nama UAD. Yang dirasakan pasti yang terbantu sangat lah, Mbak, kayak dari prodi sendiri, terutama kayak dosen-dosen pembimbing saya gitu, Mbak. Support-nya seperti apa tuh, Mas Andika? Kalau tadi kan Dari Mbak segi teknis, Andika kasih bimbingan, boleh sampai malam, kayak gitu-gitu. support-nya kayak ngasih teknis pelaksanaannya gitu, Mbak, sama bantuin nyari-nyari jurnal-jurnal gitu kan, apalagi kan
tim saya ikut laki-laki semua, pasti malas-malas baca gitu kan jadinya. Emang riset. Waduh. Waduh, oke. Oh, berarti dari dosen sendiri bantu untuk riset-riset, cari Cari tahu Hmm. kekurangan di mana gitu, Mbak. Oke, berarti bantu kayak evaluasi gitu ya, Mas Andika? Ya, evaluasi, lebih ke evaluasinya. Oke, siap, siap, siap. Nah, ini saya kembali ke Mas Adli, karena tadi dia sempat menghilang sekejap gitu ya, dan akhirnya boleh di-unmute dulu Mas Adli? Oke, Mas Adli sudah kembali. Boleh dilanjutkan, Mas Adli? Tapi ini masih di-mute. Oke. Halo, udah? Oke. Tadi sampai mana, Mbak? Yes. Lupa saya jadi. Sampai di mana ya tadi kita? Tadi persiapan tentang lombanya Mas Support Adi. kampus ke- Supportnya seperti apa? Oke. Oke, jadi tuh ini cerita dari awal dulu nih, Mbak. Nggak awal banget sih. Saya dapat info itu sebenarnya telat, udah close. Boleh. Kemudian saya disemangatin sama dosen untuk coba deh kamu bisa nge-reach out nggak sih panitianya untuk ada extra time untuk pendaftaran. Akhirnya saya kirim email langsung, saya mengabari kalau saya pengen join. Ternyata masih bisa, Mbak, dibuka untuk pendaftarannya. Langsung buru-buru, akhirnya saya ngabarin pihak kampus. Salah satunya KUI sama Bimawa. Nah, awalnya juga panik sih, gara-gara support kampus tuh sebenarnya finansial. Terus kalau finansial sama diskusi sama dosen tentang materinya. Pas sebenarnya sempat panik di finance-nya tuh, karena wow lumayan juga untuk apa namanya spend money keluar. Tapi alhamdulillah kampus dan prodi memfasilitasi dalam bentuk finance dan materi gitu, Mbak. Oke, luar biasa. Oke, siap. Nah, kita masih punya satu cerita yang belum kita dengarkan, tapi saya pengen tahu dari Mas Oji, tapi sepertinya Mas Oji belum bisa tersambung. Nggak apa-apa, kita tunggu, dan dia sekarang muncul nih. Halo Mas Oji, sudah tersambung? Halo, Mbak. Sudah dengar suara saya? Halo. Ya, tapi tidak ada wajahnya ini, cuman suaranya aja. Gangguan kayak MC-nya, gangguan. Oh, Lagi hujan juga soalnya. Oh, lagi hujan, ya Allah. Semoga aman-aman ya, Mas, di sana. Amin. Amin. Oke, kita mau tanya Mas Oji, tadi kan teman-teman yang lain udah cerita gitu. Berapa lama persiapan lomba? Apakah ada support dari kampus? Boleh cerita nggak, Mas Oji? Boleh, Mbak. Untuk perlombaan itu sendiri, kami tahunya itu sudah mepet-mepet gitu, Pak, untuk penutupan. Jadi itu sekitar sebulan. Oke, Mas Oji tiba-tiba hilang. Tidak apa-apa viewers, ya sabar ya. Memang kita dibikin penasaran sama Mas Oji ya. Dia suka timbul tenggelam, tidak apa-apa ya. Kita harus bersabar gitu. Oke, sudah muncul lagi. Apakah Mas Oji masih bisa mendengar suara saya? Belum tersambung. Nggak apa-apa viewers. Nanti kita lanjutkan lagi ke Mas Oji ya. Tapi kita akan beralih dulu ke pertanyaan berikutnya nih. Dari tadi kita penasaran ya viewers, sebenarnya ikut lomba gitu di tingkat internasional itu seberbeda apa sih dengan lomba di sekitar lomba tingkat misal regional atau di Indonesia sendiri gitu. Apa sih tantangannya gitu kalau kita mau ikut lomba di tingkat internasional? Mungkin boleh cerita dulu Mbak Alfia. Gimana Mbak tantangannya atau keseruan apa gitu kalau lomba internasional tuh gimana gitu? Iya Mbak, kalau tantangannya itu banyak sih. Yang pertama kayak memberanikan diri sendiri gimana. Kan selama ini kalau di lomba nasional ya kita ketemunya perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah kalau internasional itu
negara-negara lain juga punya inovasi atau karya yang lebih canggih dari kita. Nah, bagaimana kita percaya sama diri kita sendiri buat ini loh, karya kita juga nggak kalah, kita dari Indonesia dan kita bisa buktiin kayak gitu. Tantangannya itu sih diri sendiri, Mbak, gimana kita bisa percaya diri, bisa show up gitu. Luar biasa memang ya. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini ya Mbak Alfia, kita tuh siapa takut gitu untuk berkompetisi internasional. Yang penting kita bisa menaklukkan diri kita sendiri dan meyakinkan kalau kita tuh sebenarnya bisa gitu ya. Luar biasa. Nah, Mbak Alfia waktu lomba di luar negeri gitu, ada cerita seru nggak di sana kayak gimana gitu? Atau Mbak Alfia nih karena bawa nama kampus ke luar negeri, ada rasa nervous gitu? Iya, Mbak. Kalau yang Seoul itu banyak banget pengalamannya, seru, haru, sedih kayak gitu. Dari awal kan kita berdua, saya dan tim saya cuma berdua anggotanya. Nah, kemudian kita pergi berdua, dan itu kayak mulai dari nyari apapun itu cuma berdua kayak gitu. Jadi pas berangkat itu kita dari Jogja ke Jakarta naik kereta dulu 7 jam, baru ke KL, habis ke KL baru ke Seoul itu. Nah, karena untuk minimize dana juga, jaga-jaga. Kemudian tantangan hal-hal yang menarik banget itu kita juga sering nyasar Mbak di sana karena banyak juga orang sana yang masih dia mengerti kita ngomong bahasa Inggris tapi dia pengucapannya kurang bisa seperti itu. Jadi kita iya benar Mbak. Jadi kita cuma dikasih gestur bahasa tubuh buat bisa nunjukin ini kayak gini. Jadi sering nyasar juga yang pas menuju penginapan dari bandara sering nyasar. Kemudian kayak milih rute-rutenya gitu Mbak. Juga pernah salah juga, pernah kita naik shuttle itu keterusan dan jauh banget muternya dan posisi easy card kita itu udah habis Mbak. Jadi kita harus ngisi lagi tapi posisinya tempat pengisiannya itu jauh dari kita, jadi kita harus nyari lagi jalan kaki. Kondisinya di sana sudah mulai masuk musim dingin, jadi tantangannya itu karena kita orang Indonesia, jadi adaptasi cuaca, suhu juga. Jadi sambil menggigil jalan kaki, nyari tempat pengisian easy card itu buat bisa naik satu lagi. Wah, gitu, luar biasa. Oh, pas berangkatnya ini ya, pas udah winter gitu ya. Jadi adalah gitu tantangan cuaca lagi kan, udah iya Mbak, bingung rute, terus masyarakatnya susah berkomunikasi dengan bahasa Inggris, sedangkan kita nggak bisa berkomunikasi dengan bahasa lain, akhirnya pakai gestur-gestur ya, body language gitu. Luar biasa. Kalau dari lombanya sendiri Mbak Alfia, secara perlombaan gitu ada yang berbeda nggak sih kalau pas dengan lomba di dalam negeri gitu? Oh iya, kalau dari perbedaannya dalam negeri itu banyak banget, terutama pesaing kita. Pesaing kita itu bukan hanya yang sekategori dengan kita, bukan hanya yang setingkat dengan kita, misal mahasiswa dengan mahasiswa, namun kita di sini juga bersaing sama akademisi, kayak misal dosen, kemudian company, kemudian semua bidang kalau di SIP ini disamaratakan. Jadi entah itu teknologi, kemudian farmasi, kayak gitu disamaratakan Mbak dalam aspek penilaiannya. Jadi kita tuh harus kayak benar-benar yakinin juri, ini loh produk kita dan apa sih keunggulannya dibanding yang lain kayak gitu. Oke, siap. Wow, luar biasa ya. Memang kalau kita ke luar negeri itu banyak pengalaman, banyak cerita gitu ya. Dan itu benar-benar jadi bahan pelajaran juga untuk kita ya, luar biasa. Nah, kita dengerin juga ya viewers, cerita dari narasumber kita yang lain. Tapi sebelumnya saya mau kasih info, kalau viewer semua penasaran mau bertanya gitu ya, tanya apapun sama narasumber kita, boleh langsung typing di kolom komen. Ya, nanti akan kita jawab ya viewers, tapi mungkin sambil melihat durasi gitu ya, insya Allah akan coba kita jawab semuanya. Oke, jadi silahkan ya viewers yang mau tanya-tanya boleh langsung komen. Oke, nah selanjutnya nih mau tanya Mas Andika deh. Mas Andika, waktu lomba ke luar negeri, yang paling menantang atau ada hal yang seru nggak Mas? Boleh diceritain?
Boleh di-unmute dulu? Kalau menantangnya mungkin kayak agak pertama kan bakal keluar negeri, terutama kan belum ada pengalaman kemana-mana gitu, apalagi kayak naik pesawat di bandara, imigrasi kayak gitu kan, tantangannya mungkin kayak sama imigrasi gitu, belum ada apalagi bahasanya tuh belum agak bisa bahasa beda gitu, agak bahasa Inggrisnya tuh, jadi gak cara ngejelasinnya tuh susah gitu, apalagi Mhm. kayak gimana Mbak? Apalagi boleh lanjut. Halo. Iya? Iya, Mas. Lanjut. Mungkin kayak kesannya tuh kayak di luar negeri kan masyarakatnya beda-beda gitu sama di Indonesia. Jadi kayak ngikutin acaranya tuh kayak wah gitu. Oh, wah, oke. Nah, Wah. terus tadi kan dari segi bahasa gitu ya Mas Andika memang sedikit ada kendala gitu. Apalagi nih Mas Andika, waktu di sana gitu, waktu perlombaan, ada perbedaan yang terasa banget nggak? Lomba tingkat internasional gitu, apa yang membedakan, yang terasa berbeda? Membedakannya mungkin kayak relasinya makin banyak gitu Mbak, pesaing-pesaingnya nggak cuma dari negara sendiri gitu, ada banyak inovasi dari negara-negara lain, dan kayak teknologinya tuh tiap negara juga beda-beda, kayak nerapinnya kayak gini belum ada yang pernah dilihat gitu, jadinya kayak kesannya juga dapat ilmu lagi lah, kayak oh itu juga bisa dibuat kayak gini, juga bisa dibuat kayak gini gitu Mbak. Jadi malah, selain bersaing juga dapat, pengalaman dan Ilmu. pengetahuan juga ya Mas Andika gitu, Iya Mbak. luar biasa. Oke. Nah kalau Mas Adli, kalau, gimana pas, ke mana, Malaysia gitu ya, di sana ada tantangan nggak sih untuk ikut acara tersebut gitu? Tantangan untuk ikut acara tersebut, tantangannya sih lebih ke ini sih, Mbak, ke perjalanannya. Gimana Jadi tuh perjalanannya? karena saya sama partner saya dari jurusan saya tuh kami berdua doang. Jadi misah 14 orang itu enggak bareng-bareng berangkatnya, cuma 2 orang. Nah, tantangannya Oh itu begitu. karena kita disuruh sama prodi untuk membuat buku novel gitu, entah buku apa tentang kegiatan itu. Akhirnya saya sama partner saya memutuskan untuk backpackeran. Karena dari backpackeran itu bakalan banyak cerita yang kita temuin. Alhasil kita mulai dari tiket mesen sendiri yang sebenarnya KUI sudah menawarkan untuk memfasilitasi pemesanan tiket, kita memilih untuk memesan sendiri. Jadi benar-benar kita dari Jogja memanfaatkan budget yang ada, gimana caranya bisa pulang pergi, dan di situ tantangannya lebih ke fisik. Jadi kita 2 hari 2 malam atau 3 hari 2 malam ya, 3 hari 2 malam itu tuh kita tidur di transportasi umum gitu, di kereta, di bis, di pesawat, ya luar biasa pokoknya. Itu lebih tentunya di fisik sih gitu, fisik sama mental juga gitu. Nah, Itu sih kalau Mbak tantangannya. kalau tadi, berbicara tentang tantangan fisik dan mental nih, ketika Mas Adli ke luar negeri sendiri, Iya. bukan sendiri sih, pertama kali gitu ke luar negeri dan memutuskan berani untuk backpacker, itu gimana ceritanya? Kenapa bisa kayak gitu? Padahal udah dibantu dari KUI untuk memfasilitasi, untuk mempermudah proses keberangkatan begitu, tapi kok, Iya. aduh mau backpacker-an aja gitu. Iya benar. Kita nyesuaiin juga sama budget, Mbak. Pertama, karena pertama dari buku, kita mau membuat buku tentang perjalanan. Oke, lebih enaknya kita semua apa-apa mandiri. Itu kenapa kita memutuskan untuk backpackeran. Kedua, karena budget kita mau meminimalisir budget, nggak boleh menghambur-hamburkan budget yang ada gitu loh Mbak. Takutnya malah merepotkan ketika di luar negeri, merepotkan sana family atau siapa gitu, masalah finansial. Jadi kita nggak mau itu. Jadi benar-benar kita memilih backpackeran gara-gara itu. Apalagi Mbak, terus
Apa sih pertanyaannya? Tadi tuh tentang mental juga. Mas Adli bilang tantangan di mental gitu. Nah, gimana sih yang Mas Adli maksud tuh? Apakah dengan ikut lomba di luar negeri jadi lebih nervous atau gimana? Ya. Kalau nervous, ya pasti itu ada ya. Apalagi pertama kali saya keluar negeri dan mengikuti kompetisi dan berdiskusi atau loka karya di situ pasti nervous. Cuman saya akuin itu nervous untuk bukan mengontrol, menerima keadaan itu, Mbak. Biar untuk berdamai gitu lah, Mbak, sama keadaan, aduh nervous nih gitu. Mentalnya nih kayak gila, apa namanya, orang itu keren banget gitu ngomongnya dan lain sebagainya, bahasanya atau bermacam-macam lah kayak gitu. Mulai minder gitu pasti ada. Tapi berangkat lagi ketika kita sudah tahu, saya sudah tahu, oke, keadaannya kayak gini, cari solusinya gitu. Gimana caranya nggak boleh seperti itu, nggak boleh nervous dan lain sebagainya. Gitu. Akhirnya ya mau nggak mau harus siap, Mbak. Gitu. Terus apa yang Mas Adli lakukan gitu untuk mengurangi nervous itu? Ibadah, terus dengerin musik, terus ngobrol sama teman baru gitu sih. Oke, luar biasa. Berarti memang lebih banyak berkomunikasi gitu ya, Mas Adli. Yes. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ya. Ternyata itu adalah solusi ketika teman-teman atau mungkin viewers yang merasa nervous ketika datang ke tempat baru, bertemu orang-orang baru, justru solusinya biar nggak nervous adalah kita ngobrol dengan orang-orang. Oke, siap-siap. Nah, ini ada Mas Oji nih. Apakah Mas Oji bisa dengar suara saya? Kita masih menunggu. Dari tadi Mas Oji suka hilang-hilang ini. Kita penasaran ceritanya gimana waktu di Jepang. Untuk halo Mbak, sudah bisa mendengar suara saya? Bisa, cuman gambarnya tidak ada. Gimana? Oke, nggak apa-apa. Mas Oji. Halo Mbak. Halo? Ya, Mas Oji. Oke, hilang lagi. Nggak apa-apa. Baru saya mau tanya Mas Oji, dia hilang. Baik. Nggak apa-apa. Nanti dia akan muncul lagi, kita langsung sergap lagi. Oh, ada lagi. Mas Oji. Halo Mbak. Halo. Iya. Mas Oji, waktu lomba ada tantangannya nggak sih? Kalau untuk tantangan itu banyak sih Mbak. Soalnya dari segi kita sendiri itu belum pernah keluar negeri gitu. Jadi belum ada pengalaman keluar negeri. Jadi itu yang perlu kami persiapin itu dari segi tiket, visa itu kita ngurus sendiri. Soalnya kalau visa melalui itu kan agak mahal gitu untuk uangnya kan. Jadi kita meminimalisirkan untuk pengeluaran uang gitu. Dari visa itu kami ke Jakarta itu pergi sendiri kan. Juga gak ada keluarga kan. Jadi kami itu pulangnya tuh pergi malam sampai sana subuh, langsung bikin visa, terus sore langsung pulang gitu. Sama seperti di Jepang kemarin gitu, kita nggak tahu kalau bahwa kalau penginapan gitu tidak bisa langsung kita check in gitu, tapi ada emang jamnya gitu kan. Jadi kami baru sampai sana jadi terpaksa tidur di jalan, Mbak. Ada minimarket kan, tidur di situ kami sampai esoknya bisa check in gitu. Tidur di jalan, Mas? Iya, Mbak. Ya Allah. Terus Mas, gimana selanjutnya? Jadi kami itu kan emang ada grupnya kan, ada grup WhatsApp untuk yang bagi peserta perwakilan Indonesia itu ada. Kami kira hanya kami yang tidur di jalan kan, rupanya ada dari tim lain itu tidur di jalan juga. Jadi bareng-bareng ketemu, kami cari masjid yang baik. Lagi-lagi Mas Oji hilang ketika bercerita. Saya sudah mendengarkan dengan seksama loh, viewers, ya ampun.
Oke, nggak apa-apa. Mas Oji mungkin sedang memperbaiki sinyal, nggak apa-apa, hilang-hilang ya. Yang penting tadi kita sudah dapat sedikit informasi nih, sampai-sampai Mas Oji ternyata pernah tidur dulu di jalan gitu ya, di minimarket gitu, numpang gitu ya, karena belum bisa check-in penginapan. Gitu, luar biasa. Nah itu ya viewer salah satu cerita menarik gitu, pengalaman yang kita dapatkan di luar negeri gitu. Jadi bukan cuman senang-senangnya, ternyata ada juga yang seru gitu. Bukan sedih ya viewers, tapi itu seru gitu. Karena ceritanya lucu sih sebenarnya, tapi mesake kalau kata orang Jawa ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan viewers sambil menunggu Mas Oji. Kita lanjutkan ke pertanyaannya nih. Nah, mungkin viewers ada yang penasaran gitu ya, kalau kita keluar negeri, itu kan pasti butuh biaya gitu ya. Nah, kalau gimana nih teman-teman narasumber ketika berangkat ke luar negeri terkait dengan biaya ini, apakah sulit, apakah mahal, atau bagaimana nih teman-teman mengatur biayanya itu? Mungkin dari Mbak Alfia boleh cerita? Iya Mbak, Oke. untuk biaya, kalau yang Korea itu tergolong mahal sih Mbak. Sebelumnya kita juga registrasi ke Innova itu kalau untuk acara Seoul Invention Fair itu 8 juta. Nah, terus awalnya saya sedikit cerita ya Mbak dari awal. Jadi awalnya saya dan teman setim saya berpikir, semisal nanti pengajuan dana terus di ACC-nya itu kurang dari separohnya, kita terpaksa nggak jadi ikut. Dan itu sudah bilang ke prodi kita, ke wakil dekan kita. Bu, kami mau mengajukan proposal, kita udah lolos, terus tinggal nunggu pendanaannya berapa, tapi semisal kurang dari separuh, kita nggak bisa ikut. Terus kata ibunya, ya dicoba aja, bismillah. Nah, ketika 3-4 hari menunggu hasil ACC dananya, ternyata di luar dugaan, alhamdulillah, kadarullah, dananya disetujui full, alhamdulillah. Jadinya kita kayak nggak nyangka, alhamdulillah bisa pergi. Yang pertama pikiran kita tuh kalau didanai ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa, tapi mungkin ada rezeki yang lain. Nah ternyata ini malah di luar ekspektasi kita, malah dananya full, dan kita kayak benar-benar ya udah kita usahain bareng-bareng, kerja cepat kayak gitu, soalnya udah disupport banyak sama universitas kayak gitu. Luar biasa. Berarti waktu Mbak Alfia lomba ke Seoul itu gratis dong Mbak Alfia? Iya, alhamdulillah Mbak, gratis. Terus jalan-jalan juga gratis. Wow, saya jadi reviewer karena emang luar biasa ya. Dan kita tuh lomba gitu ya, bawa nama kampus gitu, dan kita dibiayai gitu. Jadi mungkin viewers berpikir kalau misal kita keluar negeri, kita ikut lomba itu kita butuh banyak biaya, ternyata enggak gitu. Contohnya Mbak Alfia bisa didanai bahkan full, bahkan sampai kegiatan jalan-jalan yang bukan lomba itu aja dibiayai gitu. Luar biasa Mbak Alfia. Berarti itu full dari kampus ya Mbak Alfia dananya? Iya Mbak, full dari kampus. Nah kemudian di sana juga kita sharing karena banyak banget juga yang dari Indonesia. Mereka kan excited selain lomba juga yang suka K-pop. Jadi mereka sambil explore kayak gitu. Nah saya juga sempat sharing gimana mereka buat pengajuan dana seperti itu di universitas mereka masing-masing. Nah, di sana mereka kaget kalau dengar kita itu dibiayain full, sementara mereka kayak harus nyari sponsorship buat nambahin dana mereka. Kemudian ada beberapa universitas juga yang kalau dia menang baru diganti dananya, seperti itu Mbaknya. Di sana kita, ya Allah kita bersyukur banget di UAD, support banget. Luar biasa, berarti memang dari UAD ngasih full ya dananya, sementara univ lain tuh nggak didanain gitu. Kalau menang baru didanain gitu ya Mbak. Luar iya biasa. Mbak. Alhamdulillah. Berarti UAD kita tidak, istilahnya kita nggak nunggu mahasiswa kita menang dulu, tapi kita support dari awal banget gitu ya. Dan iya akhirnya benar memang Mbak. hasil gitu. Bukan kaleng-kaleng sih memang. Benar. Oke, nah kalau misalnya Mas Andika nih, kita
kita cepat aja. Mas Andika boleh sharing nggak tentang biaya nih untuk lomba ke luar negeri gimana? Untuk masalah biaya kemarin kami juga bimbang, Mbak. Soalnya ngajuin di Mawa juga mepet, dan untuk registrasinya juga mepet. Jadi kemarin untuk registrasinya ditalangin sama prodi sendiri dulu. Kalau nggak ditalangin mungkin nggak jadi berangkat kemarin. Nah pas sudah dari Bima cair, ya, pas dari Bima cair, itu kemarin juga ada masih kurang juga, Mbak. Nggak kita ngajuin segitu, tapi carinya nggak sesuai yang kami ajuin. Jadi kami kemarin juga ada sendiri untuk kebutuhan kami di sana, sama juga dapat bantuan dari dana dari fakultas juga. Jadinya alhamdulillah juga dari ketiganya tuh cukup untuk bisa pergi ke lomba itu, Mbak. Oke, berarti waktu Mas Andika dan teman-teman itu lomba dapat support biaya dari Bima, dari fakultas, dan dari teman-teman sendiri, begitu ya? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Viewer, di UAD itu memang ada biro yang namanya Bimawa, Biro Kemahasiswaan dan Akademik. Mereka khusus untuk membantu urusan kemahasiswaan. Jadi untuk teman-teman yang kuliah di UAD atau mau kuliah di UAD, kalau masih terkendala dengan misalnya hal finansial begitu ya, mungkin kampus akan membantu seperti case-nya Mas Andika, Mbak Alfia gitu ya, dan mungkin teman-teman yang lain, jangan takut. Berarti Mas Andika dan teman-teman akhirnya mendapat support dari Binawa, kemudian dari fakultas, dan juga dari teman-teman sendiri. Iya, Mbak. Saya ulangi yang keluar, jadi di UAD itu ada Biro Kemahasiswaan dan Alumni. Nah, yang khusus menangani urusan semua mahasiswa dan alumni. Misal mahasiswanya mau lomba atau mau apa, itu akan dibantu oleh Bimawa gitu. Siap, Mas Andika, terima kasih. Kalau Mas, mumpung ada nih orangnya, saya todong nih, mumpung ada. Mas Oji, yang dari tadi hilang-hilang, boleh nggak bercerita tentang biaya waktu Mas Oji lomba ke luar negeri, gimana? Halo Mbak. Halo. Ya, halo. Dengar Mas? Mas Oji bisa dengar suara saya? Bisa Mbak, bisa. Oke, Mas Oji boleh cerita nggak waktu ke luar negeri terkait biaya itu gimana Mas? Untuk biaya sendiri itu kemarin dapat biaya full dari kampus Mbak, itu dapat dukungan penuh dari kampus, dan juga ada sebagian biaya itu dari orang tua sendiri itu memberi ke kami gitu. Oke, berarti Mas Oji juga dibiayai oleh kampus. Kalau boleh tahu, apakah dari fakultas atau dari prodi langsung atau dari Bimawa seperti Mas Andika tadi? Kalau dari prodi kami sendiri itu Mbak, emang diserahkan langsung ke Bimawa karena untuk mempermudah dalam mendapatkan itu untuk biayanya gitu kan, untuk segi uang untuk berangkatan gitu lebih full ke Bimawa emang kalau dari segi teknik elektro gitu. Oke, berarti memang dari prodinya Mas Oji langsung mengarahkan ke Bimawa ya terkait support dari segi finansial gitu. Iya Mbak. Oke, siap. Kita tanya Mas Adli, apakah Mas Adli juga sama seperti itu atau berbeda? Iya, jadi kegiatan saya di support finansial dari kampus juga, dari Bimawa, sama dari prodi, gitu. Oke, berarti ada dua sumber ya, Mas Adli, dari Bimawa dan juga dari prodi Ya. langsung. Langsung dari prodi, ya. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi viewers ternyata ya teman-teman kita ini ke luar negeri itu dibiayai full oleh kampus gitu. Ada yang dari prodi langsung, ada dari fakultas, ada juga dari Bimawa, Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Ahmad Dahlan. Nah, jadi untuk teman-teman
yang masih kuliah di UAD, yang pengen juga ikut lomba ke luar negeri, jangan takut, jangan khawatir kalau misal masih kepikiran, aduh biayanya gimana ya, habis berapa ya. Coba dulu seperti teman-teman narasumber kita, mereka mengusahakan membuat atau mengajukan proposal atau mungkin cara-cara lain kepada fakultas, prodi, ataupun Bimawa, seperti itu. Karena nyatanya memang kampus kita mensupport gitu mahasiswanya yang mau lomba ke luar negeri tanpa nunggu harus juara dulu gitu. Dan selain support material juga ternyata teman-teman kita ini disupport secara moral gitu. Kalau yang kayak Mbak Alfia, kayak Mas Andika gitu ya, ketika sedang mempersiapkan untuk lomba, riset-riset ternyata didampingi oleh dosennya, kayak gitu, luar biasa. Oke, viewers, dan tanpa terasa sebenarnya udah 1 jam 40 menit, kita sudah ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang nih, tapi kita masih punya pertanyaan sedikit lagi yang akan saya tanyakan nih, mengingat waktu juga kita terbatas. Terakhir aja deh, untuk teman-teman semuanya, apa sih yang teman-teman dapatkan dari ikut kompetisi internasional? Dan mungkin ada yang mau disampaikan juga langsung kepada viewers kita, mungkin tips and trick untuk ikut kompetisi internasional itu seperti apa? Gitu, boleh dibagikan kepada kita semua. Mungkin Mas Adli dulu, boleh. Oke. Yang didapat apa, kemudian ada yang mau disampaikan nggak? Yang saya dapat dari kompetisi ASEAN University Youth Summit itu pasti pengalaman ada dan relasi pasti ada. Cuman ada lagi nih yang perlu kita akuin ketika kita mendapatkan penghargaan, itu yang didapat apresiasi dari teman-teman, keluarga, serta dosen itu sangat akan membantu mengurangi rasa insecure diri kita sendiri. Kemudian tips dan trik ya Mbak ya? Ya, betul. Kalau tips dan trik dari saya, pertama kalian buat teman-teman viewer semuanya, buat aja dulu. Maksudnya buat aja dulu paspornya. Walaupun belum punya plan untuk keluar, setidaknya kalian buat aja dulu paspornya. Karena nanti ketika paspor itu sudah kalian buat dan terletak di sekitar kalian, di laci atau di meja, itu akan mengingatkan tujuan kalian membuat paspor lagi. Kalian harus harus mencoba keluar negeri. Terus setelah itu mulai aja dulu. Kalian mulai cari-cari informasi tentang kompetisi atau kegiatan-kegiatan di luar sana. Yang ketiga, persiapkan persyaratannya, lengkapi. Kenali kegiatan apa yang kalian akan ikutin. Terus setelah itu ajak dosen untuk berdiskusi. Ajak dosen untuk berdiskusi, ikut campur dalam kegiatanmu agar kalian memiliki bekal. Terus yang terakhir, cari tahu tentang negara yang akan kamu kunjungi, mulai dari transportasinya, terus mulai dari tempat tinggalnya dan lain sebagainya, budayanya, gitu. Karena itu akan sangkut pautnya dengan biaya nantinya, gitu. Gunakan media-media YouTube dan lain sebagainya untuk mencari tahu yang mau kita tahu. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Oke, siap. Singkat, padat, jelas semuanya ya, Mas Adli. Terima kasih banyak. Mumpung sudah ada di sini, sudah tersambung lagi, saya mau minta Mas Oji untuk kasih tahu viewers apa yang didapat, kemudian kasih tips triknya juga untuk ikut kompetisi di luar negeri. Mas Oji, bisa mendengar suara saya? Bisa. Ya, boleh Mas Oji. Yang didapatkan setelah ikut kompetisi internasional itu apa sih? Untuk kompetisi internasional sendiri itu yang saya dapatkan untuk kita sendiri itu jangan pernah takut untuk ngikutin suatu ajang yang internasional gitu, karena tidak semua orang yang ikutin kompetisi internasional itu lebih wow dari kita gitu, lebih baik dari kita, karena kita sendiri pun bisa juga lebih baik dari mereka gitu.
Oke, Mas Oji hilang lagi. Nggak apa-apa. Aduh, sabar ya viewer. Saya juga gemes nih lihatnya Mas Oji hilang-hilang mulu ya. Kita tuh penasaran gitu ceritanya Mas Oji gimana ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau gitu kita lanjutkan dulu ke Mas Andika. Mas Andika boleh sharing apa sih yang Mas Andika dapat ketika Mas Andika ikut lomba internasional dan mungkin Mas Andika punya tips dan triknya untuk viewer semua. Boleh Mas Andika? Mungkin yang didapat kayak lebih banyak relasi gitu Mbak. Ada semakin banyak kenalan juga dari berbagai negara juga kan, walaupun cara bahasanya juga berbeda gitu kan. Ya. Dan juga makin percaya diri tentunya. Oke. Percaya diri dan lebih percaya diri. Dan untuk tipsnya mungkin sama cari informasi terlebih dahulu. Seperti kompetisi saya kemarin ada pembuatan produk untuk cari informasi dan dilihatkan ke dosen pembimbing, dan semisal kita punya alat atau konsep itu kita bimbingan dengan dosen, mungkin dosen pasti akan mengarahkan kita sampai alat itu bisa jadi dan bisa dapat diajangkan di perlombaan. Oke. Dan untuk masalah itu finansialnya jangan mepet ngurusinnya. Oke. Itu aja sih, Mbak. Siap Mas Andika. Oke, terima kasih banyak. Itu dia tips dari Mas Andika dan juga sharingnya tentang apa yang dia dapat ketika lomba internasional. Oke, Mas Oji, saya akan terus mengejarmu Mas Oji sampai Mas Oji bisa muncul di sini berbagi cerita sama kita. Apakah bisa terdengar suara saya Mas Oji? Boleh di-unmute dulu. Mas Oji bisa mendengar suara saya? Boleh di-unmute dulu mikrofonnya. Oke. Mas Oji, halo. Apakah masih tersambung? Boleh di-share ceritanya, pengalamannya Mas Oji, apa yang didapat ketika sudah mengikuti kompetisi di tingkat internasional? Oke, karena Mas Oji belum bisa terdengar suaranya. Oh, oke. Kita Halo Mbak, dengar Mbak? Oh iya, alhamdulillah. Halo. Monggo silakan langsung saja Mas Oji sebelum hilang lagi. Boleh berbagi cerita Mas Oji apa yang didapatkan? Halo Mbak, dengar gak suaranya? Ya, dengar, sangat dengar. Halo. Halo Mas Oji. Halo. Ya, bisa mendengar suara saya? Halo. Oke, sepertinya masih belum tersambung. Nggak apa-apa. Kita beralih dulu ke Mbak Alfia. Mbak Alfia mungkin bisa diceritakan apa yang Mbak Alfia dapat ketika Mbak Alfia Halo Mbak, dengar nggak Mbak? Nasional. Dengar Mas Oji. Oke, monggo Mbak Alfia. Oh ya Mbak. Jadi tadi selain medali yang didapat, sama seperti teman-teman, pasti kita punya pengalaman, baik secara lihat budaya orang lain dengan berbagai budaya, kemudian cara berpikir terutama, kemudian juga mendapatkan relasi. Di sana kita bisa bertukar ilmu, walaupun dari segi lintas bidang. Kemudian juga kita di sana bisa melihat karya orang lain. Jadi dengan teknis ATM amati, kemudian tiru, terus juga modifikasi. Kira-kira ada nggak yang bisa kita kembangin di Indonesia, tapi kita bawa perubahan gitu dari karya orang lain itu, dan bisa diimplementasikan di Indonesia kayak gitu Mbak. Selain itu sih, pola pikir kita jadi berkembang tentunya karena kita bertemu dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya, punya wawasan, punya skill, punya inovasi kayak gitu Mbak. Jadi kita bisa belajar banyak dari orang-orang di sana, baik itu inovator ataupun nanti jurinya, pengunjung maupun
warga yang ada di sana. Kita bisa banyak belajar hal. Kemudian untuk tips and triknya sama kayak yang lain, yang pasti kita harus memulai dulu, sama kita harus bisa melawan diri kita sendiri. Nah, kadang kan dari diri kita sendiri ini kayak mau mulai sebenarnya, tapi di benak itu juga masih ada kata-kata nanti aja, nanti juga bisa kok, pokoknya jangan sampai menunda niat yang baik kayak gitu. Kemudian juga jangan takut untuk mencoba, karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak bisa ngelakuin apapun, nggak bisa membawa perubahan, nggak tahu prosesnya, dan kita nggak ngalamin sendiri. Nah, karena orang sukses kan juga berawal dari proses, nggak mungkin langsung secara instan gitu. Yang pasti kita harus melewati proses, dan itu kita harus rasakan sendiri. Nah, kita bisa belajar dari setiap proses yang ada kayak gitu. Intinya harus keluar dari zona nyaman, kemudian luruskan niat. Nah, selain kita berprestasi, juga kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain kayak gitu, Mbak. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Luar biasa. Nah, viewers, itu tadi ya sharing-sharing dari narasumber kita. Yang bisa kita ambil adalah jangan takut untuk kita mencoba dulu. Meskipun kita tidak pernah bisa membayangkan ya kompetisi internasional itu seperti apa, karena memang kita belum mencoba. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita yakin dulu, kita coba dulu untuk ikut gitu. Nah, kalaupun viewers misal punya tadi keraguan kayak kekhawatiran tentang finansial gitu, ternyata di UAD mahasiswanya yang ikut lomba itu disupport full gitu. Jadi jangan khawatir, baik bagi mahasiswa UAD sendiri ataupun mungkin adik-adik yang masih bingung gitu ya mau kuliah di mana, bisa langsung gabung ke UAD gitu, karena UAD tidak hanya tidak menunggu mahasiswanya menang dulu baru dikasih reward, tapi kita dukung dari awal gitu. Mau menang mau enggak, yang penting kita dukung dulu prosesnya. Nanti hasilnya akan menyusul. Terbukti teman-teman narasumber kita pada hari ini, mereka semua membawa pulang awards gitu, membawa pulang juara gitu, pemenang gitu, berkat usaha dan juga dukungan dari kampus gitu. Nah, viewers semuanya, sebenarnya waktu kita sudah habis, tapi memang masih ada hal-hal yang ingin kita gali, tapi berhubung terbatas waktunya, tidak apa-apa. Dan Mas Oji, yang dari tadi saya cari-cari masih belum bisa tersambung, sayang sekali. Mohon maaf ya viewers, padahal kita juga pengen gitu ya dengar ceritanya Mas Oji gitu. Tapi nggak apa-apa, lain kali semoga kita bisa bertemu lagi. Terima kasih banyak kepada semua narasumber pada hari ini, Mbak Alfia, Mas Andika, Mas Adli, Mas Oji juga kalau bisa mendengar ya. Terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu berbagi cerita yang sangat inspiratif pokoknya buat teman-teman viewers semuanya. Dan juga untuk teman-teman viewers yang dari awal sudah ikut kita, terima kasih banyak. Dan kalaupun masih ada yang komen atau bertanya, mohon maaf, kami belum bisa menjawab langsung, tapi insya Allah akan kami jawab di kolom komentar, gitu ya. Mas Oji ada? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan ada, alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Oji, kita nanti langsung ya. Kalau misal ada nanya kita langsung ke kolom komentar aja ya. Nah, iya, Mbak. Boleh bertanya di komen atau di Instagramnya OIA, di Facebook, di Twitter. Kalau ada yang penasaran, insya Allah akan kita jawab. Langsung juga yang pengen tahu program-program internasional ya apa aja, bisa cek Instagram, Facebook, Twitter OIA UAD dan YouTube OIA UAD. Nah, informasi juga untuk viewers yang membutuhkan sertifikat. Kami bisa menyediakan sertifikat, nanti viewers tinggal tulis nama dan alamat email di kolom komentar. Gitu. Nanti akan kami kirimkan sertifikat digitalnya via email. Aduh, sampai belibet saya ngomongnya ya. Baiklah, sekian sharing session kita pada hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih. Kami selaku pembawa acara dan KUI UAD memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan untuk viewers semuanya. Sekian, terima kasih. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.